Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudiansah, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Saya dari UPBBJ Samarinda. Kali ini dengan NIM 0445436616. Pada kesempatan kali ini akan mengerjakan tugas praktikum, yaitu praktikum jaringan komputer. Yang ini merupakan tugas 2, yaitu mengenai praktikum materi tentang CMD. Maka kita mulai saja. Yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu CMD-nya. Apabila dari Windows 10, kita tinggal mengetik di sini saja CMD. Maka kita buka run as administrator, lalu klik yes. Kita sudah di tampilan dari command prompt atau CMD. Kita perkecil supaya enak. Dimulai dari perintah pertama, yaitu cd. Cd adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Terlebih dahulu kita tampilkan dulu keseluruhannya. Nah, ada beberapa direktori. Yang pertama adalah perintah cd. cd contohnya kita pindahkan ke direktori ini, zh min, enter. Oh maaf, salah sini zh. Ya, kita sudah berpindah ke directory ini. Selanjutnya yang perintah yang kedua adalah cls. Cls adalah untuk singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Jadi semisal ini adalah tampilan yang ada di screen, maka dengan perintah cls akan menghapus tampilan tersebut. Kita akan coba. Cls sudah terhapus. Selanjutnya adalah cls strip garis miring tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah cls. cls tanda tanya. Ya, cuman ada cls saja. Ini adalah bantuan untuk menampilkan file-file bantuan perintah cls. Hanya ada cls saja. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya adalah perintah dir. Dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Seperti yang tadi pertama kita tampilkan. Kita coba kalau tadi dir yang itu adalah yang pertama. Kalau dir garis miring tanda tanya ini
menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Ini lebih banyak dari yang sebelumnya. Ya, di sini ada A, B, C, D directory yang ada. Lanjut, IP config, IP config, IP config. IP config merupakan perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmark, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita berikan di sini IP address-nya, netmark-nya, default gateway-nya. Ini akan ditampilkan dari perintah IP config tersebut. Apabila IP config all, perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. IP config all lebih banyak informasinya, termasuk ada start address-nya, lalu ada description dari wireless-nya, ada IPv4-nya, gateway-nya, DSCP, DNS, dan seterusnya. Lalu ada IP config tanda tanya. Ini perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. IP config. Ini bantuannya semua. IP config all, IP config renew, IP config renew L, dan seterusnya. Ini adalah perintah-perintah yang berkaitan dengan IP config. Selanjutnya yang ke-8 adalah IP config release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan suatu atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan. Jadi ini untuk mereset settingan IP address yang ada di laptop ini, di laptop kita menjadi kosong. Kita akan coba IP config menjadi kosong karena memang di local area connection. Nah, ini dia sudah berubah tadi, sudah direset, rilis baru lagi. Selanjutnya adalah IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. IP config renew. Oke, sudah dapat IP yang baru, sudah di renew IP yang ada di laptop ini, yaitu menjadi 3.6 dan gateway netmark-nya tetap, gateway-nya 3.1. Selanjutnya adalah perintah ke-10. Kita bersihkan dulu TLS. Selanjutnya adalah IP config display DNS.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. ipconfig display DNS. Nah, ini semua DNS yang dipakai oleh laptop ini, yaitu dari Nindex, baru yang lainnya, ini ada semua. Jadi bisa kita tahu DNS dari yang ada di laptop ini. Selanjutnya kita lanjut ke yang ke-11 yaitu flash DNS. Ini adalah perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Jadi biasanya DNS ini sudah men-change atau menyimpan sementara yang kita gunakan. Jadi kalau untuk flashnya atau kita hapus dulu jejaknya, itu kita gunakan perintah ini, ipconfig flash DNS. Oke, sudah sukses flash. Selanjutnya adalah ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. ipconfig register DNS. Oke, sudah sukses. Oke, sudah. This computer has been initiated. Sudah terdaftarkan di komputer kita dengan DNS server terdekat. Kita hapus lagi DNS. Nah, yang berikutnya ipconfig sudah. Yang 13 adalah perintah ping. Ping ini perintah ping adalah akronim dari paket internet gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan ICMP dalam IP address. Pada umumnya fitur ini hanya digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Kita coba ping saja. Maka banyak perintah-perintahnya dari ping, ada yang min a dan sebagainya. Selanjutnya yang ping ini ada ping baru tanda tanya. Ini adalah perintah untuk mengambilkan berkas bantuan dari ping. Kalau kita nggak tahu apa aja perintahnya, kita bisa tampilkan sama seperti tadi, ada min a, encon, lsize, dan sebagainya. Contoh ping ini biasanya kalau kita ingin mengetes jaringan di komputer, jaringan komputer apakah terhubung dengan internet atau dengan komputer yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan mengecek lewat ping ini. Contoh sederhana yang paling sering kita lakukan adalah kalau kita mau ngetes internet adalah kita ping ke DNS-nya Google. Kita coba ping 8.8.8.8. Nah, ini ada reply-nya dari internet yang menandakan bahwa komputer ini tersambung ke internet. Apabila dia tidak tersambung, maka di sini tulisannya akan request timeout. Kita coba ke ping localhost.
Nah, lalu apabila kita ingin ngeping, biasanya kalau ini hanya tampil beberapa baris saja. Kalau kita ingin ngeping selalu kita tampilkan terus dan terus menerus, itu dengan perintah ping min t. Contoh adalah ke localhost min t. Ini dia akan terus berjalan selama komputer ini masih nyala. Dia akan terus melakukan ping ke localhost tersebut. Jadi biasanya kita sambil mengerjakan sesuatu atau cek kabel dan sebagainya, sambil kita lihat hasil ping ini. Apabila terdapat timeout, maka ada masalah di salah satu kabel atau jaringan yang lainnya. Oke, ping ini sudah. Lalu ping dengan jumlah balasan tertentu. Contoh perintah yang digunakan adalah ping min n. Umpamanya kita kepengen ditampilkan 10 hasil ping min min n 10, umpamanya 192.168.3.1, maka akan ditampilkan 10 hasil ping. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama kemudian. Selanjutnya adalah ping terus menerus. Tadi sudah ping dengan IP lalu min t dengan yang kita inginkan berapa baris sudah. Oke, ping sudah, kita bersihkan lagi. Selanjutnya adalah netstart. Netstart ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstart sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita coba netstart. IP-nya baru jenis laptopnya. Netstart. Proto ini adalah menunjukkan jenis protokol yang dipakai. Biasanya adalah TCP. Lalu local address ini adalah kolom untuk menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer. Correct address adalah kolom untuk menunjukkan koneksi. Correct address adalah menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address. Step ini adalah kolom untuk menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Lalu establish dan close wait ini adalah establish adalah koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Bisa juga netstart min a, menampilkan semua koneksi yang baik, yang listening maupun yang tidak baik, maupun yang tidak. Ini semuanya yang listening ataupun yang tidak listening. Next a. Kalau netstart min e,
Nesta sudah, baru adalah berikutnya adalah tracer. Kita hapus dulu CLS tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan CMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi seperti nama ISP-nya, ISP-nya apa, perangkat yang digunakan apa, melihat router dan jalurnya yang dilewati dan sebagainya. Contoh tracer biasanya ketika kita ingin mentracer Google atau Microsoft, tracer www.google.com. Kita tunggu, masih proses tracer ya. Jadi berapa hop yang dilewati untuk dilewati komputer ini melakukan searching ke Google. Jadi mulai dari IP lokal, lalu IP gateway dari router, lalu DNS dari ISP, IP dari ISP yang digunakan, dan seterusnya. Ini terbaca di tracer. Apabila ada di sini timeout, artinya ada yang menyebabkan kita tidak bisa membuka satu web, atau umpamanya kita tidak bisa membuka Google, adalah bisa jadi masalahnya adalah di situ. Jadi kita akan termudahkan dengan tracer ini. Kita tahu bahwa penyebabnya adalah di IP dari ISP atau DNS dari ISP ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa tahu dari tracer. Oke, lanjut ke petping. Petping, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Petping. Petping. Nah, ini ada banyak. Umpamanya kita gunakan lalu kita tes lagi. Nah, ini sedang memproses. Berapa hop yang dilewati oleh komputer ini untuk mengakses suatu situs. Oke, ini masih panjang prosesnya. Kita langsung ke perintah yang ke-17, yaitu NSLOOKUP. NSLOOKUP ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba, kita bersihkan dulu. NSLOOKUP.
Oke, selanjutnya adalah ns lookup sudah. Selanjutnya adalah next. Next ini perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh next, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet MAC, gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Contohnya adalah next. Next ini untuk contohnya untuk mengubah IP address. Untuk menambah IP address, next. Interface. IP address mapnya di sini local area connection. Kalau tadi 3 titik ya, kita rubah ke 192.168.3.200. Matchmarknya 255.255.255.0, baru gateway-nya 192.168.3.1. Oh, interface-nya cek. Wi-Fi. Sebentar, local area connection kita pasang local area connection-nya. Ethernet 3. Interface IP net address name address-nya adalah Ethernet 3. Ethernet 3 192.168.255.255.255.0.
Ethernet 3 192.168.1.200 255.255.255.0 gateway-nya 168.1.1. Enter. Oke, kita cek di Ethernet 3. Ya, sesuai sudah ya. 168.1.200 gateway-nya adalah 1.1. Jadi harus sesuai antara nama interface di network and internet setting ini dengan yang kita ketik. Apabila tidak sama, maka tidak akan berhasil mengganti atau memberikan IP pada laptop yang kita gunakan. Selanjutnya adalah perintah yang ke-19 adalah route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router untuk gateway. Route print kita hapus dulu. Contohnya adalah route print. Route print ini adalah untuk mendapatkan route. Ketika route print di CMD, maka akan keluar informasi seperti yang tampil ini. Route add untuk menambah perintah routing. Ketika perintah route adalah route add ini adalah menambah perintah routing. 192.168.1.1 netmarknya maxnya adalah 255.255.255.0. lalu local IP address 10.254.254.113. Oh, maaf, salah. Route at 192.168. Maxnya adalah 255.255.255.0. lalu local IP-nya adalah gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Route sudah,
Satu lagi adalah route delete untuk menghapus perintah routing. Route delete. Kalau tadi kenapa? Ini adalah untuk menghapus. Harus diketik semuanya. Route delete. 192.168.1.0 maxnya adalah 255.255.255.0. Oke, sudah dihapus. Berikutnya adalah perintah terakhir adalah net. Net adalah ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contohnya adalah perintah net view. Net view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Nah, karena net view tidak tersambung dengan jaringan LAN, maka this list of server for this workgroup is not currently available. Selanjutnya adalah perintah net time NetTime adalah perintah digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Contoh adalah NetTime.
komputer 9. Nama komputernya ini apa ini? Nama komputernya adalah laptop. Oke, sudah berhasil, the command complete successful. Jadi kita harus tahu dulu ya nama dari laptop ini yang kita gunakan untuk mengetik untuk perintah nettime ini. Oke, dari 20 perintah yang untuk dipraktekkan telah kita kerjakan. Kita bersihkan, lalu kita tutup ya. Demikian laporan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Demikianlah tadi praktek dari tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu mengenai command prompt. Perintah-perintah yang ada di command prompt tadi kita sudah praktekkan 20 contoh perintah yang ditugaskan. Semoga ini sesuai dengan yang ditugaskan, dan bagi yang nonton video ini dapat membantu untuk sama-sama kita belajar mengenai perintah-perintah yang ada command prompt. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam satu jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.